Jantung Linggah berdebar tak karuan. Bagaimana bisa mantan istrinya begitu terang, menyekapnya begitu nyaman. Sungguh ia tidak tahu harus merasa senang atau bingung. Yang jelas ia ingin menikmati sedikit lebih lama lagi dengan tetap pura-pura tidur. Ya Gusti, kenapa kamu lucu sekali? Kemana Gasta? Batin Linggah mengamati wajahnya begitu lekat. Tak bisa dipungkiri hatinya bergejolak nyata, makin kuat bila mengingat rasa ini. Jantung Linggah makin deg-deg saat mata lentik itu mulai bergerak. Buru-buru ia memejam dan seolah benar-benar tidak paham dengan apa yang tengah terjadi. Mosa sendiri merasa begitu lelap, bangun sedikit terlambat selepas subuh. Pagi ini merasa begitu santai sebab hari libur. Gasta juga masih tidur, namun ia harus segera bergegas bangkit meninggalkan kenyamanan pagi ini sebab harus menunaikan 2 rakaat wajib dulu. Tanpa sadar ia meraba dada bidang yang makin lebar. Tubuh maskulinnya menguar begitu nyata, menembus indera penciumannya. Mulai tak nyaman dan baru tersadar dengan kecurigaan pikirannya. Moza langsung membuka matanya pelan. Ia begitu terkejut saat bukan Gasta dalam pelukan, melainkan mantan suaminya yang masih tertidur lelap. Spontan perempuan itu menarik tangannya. Merasa begitu lancang telah melakukan hal yang sama sekali tak terduga. Melihat Linggah yang masih lelap, pelan Mosa memberi jarak menggeser tubuhnya agar tidak sampai membuat gerakan yang bisa membuatnya terbangun. Sungguh ia malu sekali bisa-bisanya mendekap manja mantan suaminya. Saat Mosa hampir beranjak memberi celah, saat itu Linggah terbangun membuka matanya, membuat Mosa tersentak dengan jantung deg-degan dan perasaan tak karuan. Wajahnya meronah malu begitu mata bening itu bertemu dengan netra pekatnya. Maaf, aku nggak tahu, kukira Gasta, ucapnya terbaca. Wajahnya merah jambu bagai tersangka. Linggah yang sebenarnya sudah terjaga sedari tadi merespon santai dan pura-pura tidak tahu. Diam-diam ia tersenyum dalam hati melihat bahasa tubuhnya yang begitu salah tingkah. Wajahnya meronah malu penuh kejutan. Muka bantalnya yang polos memberikan kesan lucu dan begitu menawan. Gak apa-apa, kenapa harus minta maaf? Aku yang seharusnya minta maaf, semalam aku ketiduran, ucap Linggah dengan canggung. Mosa langsung memunggungnya dan turun dari ranjang, melangkah cepat mendekati pintu keluar yang sedikit terbuka. Zah, mau kemana? Kamu marah? Tanya Linggah mengejar langkahnya. Ia tertahan pas di belakang pintu. Enggak, jawabnya bingung. Ia hanya merasa malu dengan kelakuannya sendiri. Tidak bisa membayangkan ulahnya tadi sampai bisa memeluk mantan suaminya dengan lelaknya. Kok nggak jawab? Tanya Linggah menatapnya lekat. Sepertinya Moza salah langkah. Kenapa dia harus memutar tubuhnya dan menjawab pertanyaannya? Sungguh ini tidak aman. Saat netra itu bersiroboh dengan jarak yang begitu dekat, tubuh Linggah tegap mengurung di depannya. Jawab apa? Gasta kemana? Tanya Moza mencari putranya yang entah sudah ngeluyur kemana. Tumben sekali Gasta bangun sepagi ini. Linggah bukannya menjawab, ia malah menatapnya begitu lekat, lama dan dekat, membuat jantung Moza berdebar tak karuan. Mas, aku mau sholat, nanti keburu habis waktu subuhnya, kata perempuan itu dengan grogi. Kerepotan sendiri menetralisir perasaannya. Takut juga mantan suaminya itu berpikir macam-macam, mengingat dirinya baru saja mendekap layaknya pasangan yang begitu romantis.
Iya, boleh keluar kok. Aku juga mau sholat. Ucap Lingga tersenyum tenang, membuat hati Mosah makin tak karuan. Kamu menghalangi jalanku, ujar perempuan itu sedikit mendorong tubuh kekar Lingga yang mengurung tubuhnya. Ah benar, sepertinya pria itu terlalu larut memerankan peristiwa pagi ini. Dia sangat menikmati wajah ayunya yang begitu kentara merona merah jambu. Saat membuka pintu, ia kaget bukan kepalang mendapati ibu tepat di depan pintu. Sungguh celaka baginya mengingat Lingga juga keluar dari kamar yang sama dengan muka baru saja bangun tidur. Tepat di belakang tubuh Mosah, pria itu ikut berhenti. Ibu, seru Mosah tercekat, takut perempuan yang telah melahirkan dirinya itu salah paham, mengingat keduanya harus keluar dari kamar yang sama pagi-pagi. Kalian satu kamar? Gasta sudah bangun dari tadi, ucap Bu Mariam sembari menggendong cucunya. Niat hati mengembalikan ke kamar daripada pagi-pagi sudah main keluar. Enggak, jawab Mosah cepat, tidak seperti pikiran ibu pastinya. Iya maaf Bu, tadi malam Gasta menahanku untuk tidak pulang. Dia rewel meminta ditemani tidur bertiga. Lingga minta maaf, tapi beneran kami hanya tidur. Cuma Mosah tadi, kata Lingga tidak melanjutkan perkataannya, sebab perempuan itu langsung mendelik lucu, sembari memperingatkan dengan bahasa tubuhnya. Mosah kenapa? Tanya Bu Mariam diam-diam kepo. Jujur dia hanya takut kalau putrinya nanti akan merasa kembali terluka. Andai saja mereka bisa terus bersama dengan damai seperti ini, tentu yang orang tua itu harapkan. Apalagi ada Gasta yang memang butuh figur sosok keduanya, orang tua lengkap untuk cucu kesayangannya. Mosah permisi dulu Bu, mau sholat subuh dulu, kata perempuan itu beranjak dengan rasa yang entah. Sementara Lingga meraih tubuh Gasta dalam gendongan neneknya. Bocah kecil itu kembali dibawa Lingga ke kamar, baru Bu Mariam beranjak. Mosah sendiri terlihat sholat di kamar ibunya. Za, ibu enggak marah, cuma sebaiknya kalian berbicara lebih dalam lagi. Kalian tidak boleh berduaan di kamar, enggak baik sayang. Hubungan kalian tak sama seperti dulu. Maaf Bu, Mosah dan Mas Lingga tidak ada maksud untuk berduaan. Semalam mungkin Mas Lingga ketiduran, sengaja mengembalikan Gasta malam-malam karena rewel. Mosah paham kok, jawab Mosah takut ibunya berpikir macam-macam. Mosah berdiam diri di kamar ibunya cukup lama. Sepertinya dia hampir tidak punya muka kembali bertemu dengan ayah anaknya. Mengingat kejadian tadi, semoga Lingga tidak berpikir betapa murahnya dirinya karena lancang lebih dulu mendekat, padahal itu di luar ekspektasi. Sayang, papa pulang dulu ya, jangan rewel lagi. Kalau kangen sama papa, Lingga bisa telepon papa, oke? Kata pria itu pamit setelah menunaikan sholat subuh, sengaja memberikan pengertian pagi-pagi untuk putra kecilnya. Papa mau tinggal jauh lagi? Tanya Gasta dengan polosnya. Enggak, dekat sekali di sini, tunjuk Lingga di dada putranya. Di sini, jawab Gasta dengan bingung. Iya, dekat di hati Gasta. Jangan rewel sayang, tolong panggilin mama. Papa mau pulang, bilangin mama. Mau ikut enggak gitu? Pintah Lingga harus segera pamit, sengaja memberi sedikit candaan yang tentu saja ditanggapi serius oleh bocah sekecil Gasta. Mana tahu bocah comel itu apa yang dimaksud bapaknya. Gasta menyampaikan amanat itu dengan benar dan sebaik-baiknya. Gasta kecil menurut, beranjak keluar mencari ibunya yang baru saja keluar dari kamar Bu Mariam. Ma, Papa mau pulang, Mama mau ikut, kata Gasta membuat Mosah terdiam dengan pertanyaan ambigu putranya. Ikut kemana? Batin Mosah bertanya-tanya. Papa mau pulang, Gasta mau ikut lagi, tanya Mosah memastikan. Bocah kecil itu menggeleng.
"Mama," kata Gastah menunjuk ibunya. "Rumah Mama kan di sini," jawab Mosa berjongkok mensejajarkan tubuh putranya yang nampak lucu. "Kenapa Papa pulang?" tanya Gastah tentu saja tidak paham. "Papa sibuk mau kerja." "Linggah tunggu ya, nanti juga pulang ke sini lagi," jawab Mosa kali ini sedikit berdusta. "Papa bobok lagi di sini sama Gasta?" tanya bocah kecil itu memastikan. "Iya, nanti Papa pulang ke rumah Mama. Papa nggak tinggal jauh kok, kan di sini," tunjuk Linggah di dada putranya, ikut berjongkok mensejajarkan putranya. "Aku pulang dulu ya," pamit Linggah kali ini menatap mantan istrinya. Mendadak ada kecanggungan yang begitu kentara gegara insiden tadi pagi. Sebenarnya Mosa malu sekali mengingat itu, ditambah omongan ibu membuat Mosa makin tidak tenang. Takut juga pria berstatus mantan suaminya itu berpikir sesuai prasangkanya. "Iya," jawab Mosa mengangguk sopan. Mendadak bingung menyikapi mantan suaminya, takut hatinya mendadak tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. "Tolong jaga Gasta. Bila ada waktu besok aku kesini lagi. Maaf kalau membuatmu tidak nyaman," kata Linggah kalem. Mosa hanya mengangguk canggung. Justru ia malu mengingat kelakuannya sendiri. Pasti pria itu merasa risih dan menganggapnya begitu murahan dirinya. Mosa mengingat hamparan di masa lalu. Tidak mungkin sekali pria tampan itu selama ini masih sendiri. 4 tahun lamanya pasti banyak yang mengisi kekosongannya selama menjabat sebagai duda muda. Tidak mungkin sekali Linggah tetap sendiri. Mosa berusaha tetap menjaga hati dan menyadari sesadarnya kalau dia melakukan itu hanya karena Gasta. "Oh, ayolah Mosa, jangan baper. Dia tidak mungkin menyukaimu," batin Mosa menjaga rasa tidak ingin melabuhkan perasaannya pada hati yang bahkan tidak pernah menginginkannya dari dulu. Setelah kepulangan Linggah, ia merasa galau, takut kalau tiba-tiba pria itu muncul. Walaupun demi Gasta, kenapa hati Mosa yang merasa deg-degan, sementara Linggah pulang dengan perasaan lain yang tentu saja bisa membuat seharian dirinya tersenyum. Apakah sekiranya ada sedikit hati yang tertinggal untuk bisa dipungut, terus dibentuk menjadi satu kesatuan yang kemudian diikat dalam relung terdalam? "Ga, baru pulang? Kamu tidur di mana? Kok wajahmu mesem-mesem kayak orang lagi jatuh cinta?" tanya Bu Alisiah mendapati putra sulungnya baru saja pulang pagi-pagi. "Tidur di rumah Gasta kok, Ma. Semalam kan rewel, jadi aku temani," jawab Linggah jujur. Enggak sekamar kan? Maksud Mama sama Mosa juga. Kalian sekarang udah enggak halal loh dalam satu kamar, apalagi seranjang," Mama Alisiah memperingatkan. "Semalam sekamar, Ma, tapi kita nggak ngapa-ngapain kok, ya tidur biasa aja." Apa nggak bahaya tak? Kenapa nggak dihalalin aja lagi, Za? Siapa tahu sekarang Mosanya sudah mau mempertimbangkan. Apa kamu mencintai Mosa atau tidak punya perasaan apa-apa dan hanya sebatas ingin dekat dengan Gasta? Tanya Bu Alisia serius. Linggah terdiam. Kalau diputar waktu masa silam, dia nyatanya begitu menyesal. Walau kadang hatinya terus menyangkal, pada kenyataannya perpisahan itu benar-benar membuatnya begitu hancur dan merasa kehilangan. Tanpa sadar, Linggah telah jatuh sejatuh-jatuhnya pada seorang Saramoza yang bahkan mungkin sudah mati rasa dengan dirinya yang terlampau benci. Bohong jika Linggah tidak ada perasaan. Nyatanya ia begitu patah hati saat Palu Hakim benar-benar membuat status mereka pisah, seperti tak ada harapan lagi, hingga perasaannya sehancur itu.
Apakah perasaan itu masih tersisa? Tentu saja, Lingga tidak akan pernah lupa, walau terlambat menyadarinya. Pada kenyataannya, nama perempuan itu terlampau penuh memenuhi hatinya, sampai tak ada celah lain, bahkan menolak banyaknya mawar yang terang-terangan mendekat, karena tidak ada rasa yang begitu dalam, seperti perasaannya saat ini dengan mantan istrinya. Inikah yang dinamakan sisa rasa yang tiada sempurna? Iya mah, jawab Lingga jujur. Kali ini tak bisa menutupi apapun lagi. 4 tahun lamanya perasaan itu masih sama. Tidak mungkin Lingga sehancur itu jika tidak mencintai istrinya. Terlebih perpisahannya dengan Gasta yang menambah membuatnya makin langsang. Kenapa tidak kamu minta langsung pada ibunya? Lamar dia dengan cara yang ma'ruf sayang. Kalau kamu benar-benar mencintainya, datang dan niatkan hatimu. Bukankah sesuatu yang baik itu harus disegerakan? Kalau Mosa tidak mau gimana ma? Aku ingin hubungan senatural mungkin. Jujur, Lingga takut tertolak. Dia tidak ingin patah hati berkelanjutan. Susah sekali memunguti serpihan hatinya yang telah koyak. Patah hati terbesar dalam diri Lingga, bahkan kali pertama selama hidupnya, tentu saja membekas dengan ketakutan dan rasa sedikit trauma. Dia tidak ingin terburu-buru, takut salah persepsi dan salah mengartikan tingkah baik Mosa yang begitu menerimanya. Bisa saja karena demi Gasta. Hari berikutnya Lingga berencana akan kembali berkunjung. Setelah urusannya selesai, pria itu akan memulai pekerjaannya kembali. Setelah pulang dan menetap di kota ini, tentu saja kembalinya Lingga begitu disambut hangat di tengah keluarga besar. Dia langsung diterima kembali bergabung mengelola perusahaan keluarga yang jelas saham separuhnya milik ayahnya. Sore itu Lingga kembali berkunjung. Sudah sangat rindu padahal baru sehari tidak bertemu. Rindu pada putranya dan tentu saja kalau boleh dengan mamanya Gasta juga. Pria itu sengaja membawa buah tangan lebih dulu agar terlihat luwes ketika bertamu. Mengendarai mobilnya dengan perasaan lebih deg-degan. Kenapa jadi berasa mau ngapelin mantan istri? Sebenarnya dia mau ketemu sama Gasta atau Mosa. Yang jelas dua-duanya hampir membuat Lingga nyaris tak ada kata. Rindu satu kata yang tepat. Namun saat langkah kaki itu turun dari mobil, ia sudah sedikit curiga dengan kedatangan mobil lainnya yang lebih dulu terparkir di halaman rumah itu. Lingga terpaksa parkir di pinggir jalan karena tidak bisa masuk. Dia siapa? Batin Lingga bertanya-tanya. Pria itu melangkah mendekati pintu. Samar terdengar suara seorang pria yang tengah berbincang hangat begitu bersahaja. Dari celah pintu yang terbuka terlihat Gasta dalam pangkuan seorang pria, sedang Mosa duduk di depannya. Hati Lingga langsung tak karuan melihat adegan manis itu. Tamu itu siapa? Tanya Lingga bertanya-tanya apakah sudah ada orang yang dekat dengan Mosa. Jadi kapan bisanya? Terdengar itu bertanya seperti memastikan sesuatu. Belum tahu mas, nanti dikabari saja, jawab Mosa terdengar begitu jelas. Jangan lupa cincinnya, sudah cocok banget, manis dan cantik, kata pria yang tengah memangku Gasta membuat Lingga gagal fokus. Cincin, cantik, menarik. Apakah pria itu hendak melamar mantan istrinya? Lingga bertanya pada dirinya sendiri dengan gamang. Pria itu urung untuk masuk dan memilih menitipkan buah tangan sore itu pada karyawan Bu Mariam. 4 hari berlalu sejak kejadian romantis itu. Lingga tidak berkunjung ke rumah putranya. Dia kangen, tetapi kesibukan membuatnya belum sempat menjenguk lagi. Ditambah kejadian sore kemarin kembali membuatnya patah hati dan tak nyaman, membuatnya berusaha menahan diri dengan menyibukkan diri
Dengan banyaknya pekerjaan yang baru saja digeluti kembali, rupanya absennya pria itu membuat Gasta rewel dan menanyakan kabar perihal ayahnya. Mosa yang sedikit bingung tidak enak menghubungi mantan suaminya. Dia hanya berusaha memberikan perhatian pelan-pelan pada putra kecilnya, berharap waktu cepat berlalu. Gasta tumbuh besar dan saatnya nanti dia akan paham, bahkan kehidupan orang tuanya tak lagi bersama. "Mah, kenapa papa tidak pulang?" tanya Gasta mencari-cari ayahnya. "Papa sedang sibuk sayang," jawab Mosa ikut galau. Lingga tak ada memberi kabar atau sekedar say hello lewat panggilan. Jujur, Mosa malu untuk menghubungi lebih dulu, namun ia tidak sampai hati melihat putranya yang sepertinya begitu rindu. "Kenapa kamu gak jenguk anakmu, Mas? Katanya mau datang besoknya." "Jangankan menengok, memberi kabar lewat telepon saja tidak. Sesibuk itu, atau mungkin karena sudah ada yang baru hingga lupa dan merasa tidak penting dengan kegalauan kami." Mosa mendadak menggerutu kesal di depan layar ponselnya.